Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai atau harga dari KC atau tetapan kesetimbangan jika diketahui konsentrasi ataupun jika diketahui jumlah mol dan juga volumenya. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar hubungan antara KP dengan KC. Jadi sebelumnya kalian harus tahu apa perbedaan antara KP dan KC. Jadi KP dan KC ini sebenarnya sama-sama tetapan kesetimbangan, hanya cara untuk memperolehnya itu yang berbeda. Dimana untuk KC ini C, konsentrasi, berarti untuk memperoleh nilai K atau tetapan kesetimbangan itu harus diketahui konsentrasi. Dan untuk konsentrasi ini kita hanya ambil zat ataupun senyawa yang mana berwujud aqueous dan juga gas. Sedangkan Kp ini dari kata ini ada P ini pressure atau tekanan. Untuk Kp, untuk mencari nilai Kp itu kita hanya lihat zat ataupun senyawa yang mana berwujud gas saja. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana hubungan antara Kp dengan Kc. Nah, kita lihat ini ada sebuah persamaan reaksi AA gas ditambah BB gas membentuk CC gas ditambah DD gas. Maka jangan lupa kenapa tanda panahnya bolak-balik, karena reaksinya itu bisa dibolak-balik. Jadi ini reaktan, A dan B ini reaktan, sedangkan C dan D ini merupakan produk. Dan A kecil sampai D kecil ini merupakan koefisien dari masing-masing zat ini. Nah, untuk mencari nilai Kp kita pakai rumus ini. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, ini Kc, tetapan kesetimbangan jika diketahui konsentrasinya. Dikali R ini adalah tetapan gas ideal. Nah, ini nilai dari tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin atau mol pangkat negatif 1 Kelvin pangkat negatif 1. Terus T ini adalah suhu. Sedangkan delta N ini adalah selisih dari koefisien produk dan reaktan. Jadi delta N sama dengan koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Harga Kp pada 500 derajat Celcius untuk reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas membentuk 2NH3 gas adalah 1,50 kali 10 pangkat negatif 5. Berapa harga Kc? Nah, dari soal ini sudah diketahui nilai Kp. Nilai Kp-nya itu 1,50 kali 10 pangkat negatif 5. Dan juga sudah diketahui suhunya 500 derajat Celcius. Tapi perlu diketahui suhunya ini kita harus alihkan ke Kelvin. Terus sudah diketahui persamaan reaksi. Di sini ada koefisiennya masing-masing. Untuk reaktan koefisiennya berjumlah 1 tambah 3 4. Sedangkan koefisien untuk produknya adalah 2. Dan yang ditanya adalah Kc-nya. Nah, ini kita akan selesaikan soal ini. Jadi delta N-nya itu karena koefisien dari NH3 yaitu 3, berarti dari NH3 yaitu 2, yaitu tulis 2, dikurangi koefisien dari reaktan N2-nya 1, sedangkan H2-nya 3. 1 tambah 3, 4. Jadi 2 dikurangi dengan 4, hasilnya negatif 2. Jadi delta N-nya negatif 2. Terus T-nya atau suhunya sudah diketahui 500 derajat Celcius, tapi kita harus alihkan ke Kelvin, berarti harus dijumlahkan dengan 273 sehingga diperoleh 773 Kelvin. Nah, kita sudah dapat ada nilai Kp-nya sudah, suhunya sudah, delta N-nya sudah, R-nya atau tetapan gas idealnya juga sudah ya, 0,082.
Jadi kita langsung masuk saja ke rumusnya. Jadi KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nilai KP-nya kita masukkan 1,50 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan KC dikali 0,082 kali 773 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita pindahkan posisi KC. KC sama dengan 1,50 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan 0,082 kali 773 pangkat negatif 2. Setelah itu dibagi, dihitung semuanya dan akan diperoleh KC sama dengan 1,50 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 63,5 pangkat 2 dan diperoleh 6,04 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi ini adalah nilai KC dari persamaan reaksi ini.